Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah mata kuliah metode kuantitatif tentang pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian handphone Samsung. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin menyebutkan nama-nama kelompok saya yang kelompok 7 ini. Pertama ada Sofatasya Kamila, kedua ada Rizky Ansori, ketiga ada Wasgita, keempat ada Rivaldi Sultan, kelima ada Reja Fajar Setiawan. Langsung saja di sini tentang tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama untuk mengetahui minat para pembeli dan seberapa tahu konsumen terhadap brand Samsung, dan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat pembeli. Oke, untuk lanjut slide berikutnya dibacakan oleh teman saya. Tujuan penelitian untuk mengetahui minat para pembeli dan seberapa tahu konsumen terhadap brand Samsung. 2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat pembeli. Menjelaskan dengan mengenai kualitas produk X1.1 dengan X1.10. Ini adalah data responden pada masyarakat tentang produk Samsung. Dari J1 sampai J5, di mana ini data yang dimana dari engine dari 1 sampai dengan 52 responden tentang ketertarikan produk Samsung. Saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas variabel. Di slide ini sudah tertera tabel hasil dari data kuesioner yang telah dihitung dengan SPSS. Uji rentabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsisten. Di slide berikutnya, juga sudah ada data rentability statis yang dimana Cronbach alpha-nya yaitu 0,713 dan end of items-nya itu adalah jumlah dari item-item pernyataan kita sendiri, yaitu sebanyak 14. Jadi kesimpulannya adalah dikatakan variabel menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Di sini Cronbach alpha kita 0,713. Maka dari data Cronbach ini dinyatakan reliable karena 0,713 lebih dari 0,6. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model summary dari output tersebut menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,188 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,035, yang artinya pengaruh variabel bebas regulitas terhadap variabel terkait adalah sebesar 35%. Hasil Innova. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F dihitung 985
dengan tingkat signifikan sebesar 330 lebih dari 0,05, maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipan, atau dengan kata lain variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu hasil koefisien. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil pemersamaan sebagai berikut. Y 13,888 ditambah 0,1667 tambah E. Pemersamaan agresivitas tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka nilai konstanta adalah 13,888, dan yang kedua nilai regilitasnya adalah 0,167. Artinya jika variabel regalitas X1 meningkat 13% dan konstanta A adalah 0, maka kepuasan pembeli pada smartwatch Samsung berpengaruh positif. Untuk cara pengambilan keputusan, yang pertama yaitu jika XG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika XG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan cara yang kedua, jika T hitung kurang dari T tabel maka tidak ada pengaruh. Jika T hitungan lebih dari T tabel maka ada pengaruh. Jadi signifikan pada tabel adalah 0,009 lebih dari 0,05 maka HO diterima.